Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya, guru kalian, Bapak Bustami, SIG MPD, memberikan materi pada kalian siswa kelas 3 atau kelas 9 Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Pidi dengan materinya fikih. Baik temanya yaitu ataupun KD-nya tentang jual beli. Yang pertama yaitu pengertian jual beli. Jual beli menurut bahasa yaitu al-bai, artinya tukar menukar barang. Sedangkan menurut istilah yaitu tukar menukar barang ataupun suatu barang dengan yang lain atau uang dengan adanya ijab kabul. Itu menurut istilah. Kemudian adapun dalil hukum tentang jual beli adalah mubah, boleh, bahkan dibenarkan karena itu adalah kebutuhan yang real kepada hamba Allah ataupun pada insan manusia. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi potongan ayatnya wa ahallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya anak-anak kami sekalian, adanya syarat-syarat jual beli. Antara lain syarat jual beli yaitu balik. Balik di sini yaitu jual beli harus orang sudah dewasa. Ada pikirannya, sudah tahu mana baik dan tidak baiknya. Itu namanya sudah dewasa. Tidak boleh transaksi jual beli dengan anak di bawah umur ataupun belum cukup dia tumbuh akal pikirannya. Kemudian kepada syarat jual beli yaitu berakal sehat. Akal sehat di sini yaitu tidak boleh pada orang yang gila ataupun stres ataupun dia adalah dalam keadaan mabuk ataupun dia adalah dalam keadaan tidak waras. Ataupun orang yang memang dia adalah tidak tahu apa-apa tentang hal jual beli itu. Selanjutnya anak kami yang tidak syarat daripada jual beli yaitu tidak mubazir. Di sini tentunya tidak mubazir yaitu yang ditransaksikan jual beli itu adalah tidak membawa kepada perbuatan yang mumazir. Contohnya tidak berguna, tidak manfaat. Dibelinya cuma adalah sekedar beli tapi tidak dipergunakan. Tidak ada kepentingan apapun di situ. Tidak manfaat apapun di situ. Misalnya kita mau beli tanah yang sudah dibungkus dalam itu adalah tanah yang busuk yang tidak bisa juga dipakai ke dalam menanam pohon bunga misalnya ataupun yang lainnya, tapi tidak ada guna apa-apa. Lumpur misalnya tidak ada guna apa-apa, itu dibeli tapi itu adalah tidak berguna, makanya itulah mubazir namanya. Juga telah tidak boleh dibeli hal-hal yang memang dia membahayakan bagi kita. Itu juga adalah hal yang memang dilarang oleh Rasulullah SAW juga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hendaknya yaitu syarat daripada jual beli itu kehendak sendiri, bukan kehendak orang lain. Mau nggak beli ini tapi kehendak orang lain, itu tidak boleh. Tapi dia adalah jual beli harus kehendaknya sendiri. Tentu dia adalah ada manfaat. Kalau memang dia bukan kehendak sendiri, bukan untuk diri sendiri, tapi dibelinya untuk orang lain, bukan juga dia dihibah, bukan juga dia disedekah, bukan juga dia diberikan kepada yang memang bermanfaat, cuma adalah dia beli adalah untuk orang lain, tidak jelas, itu adalah dilarang oleh Allah. Itu jelas dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya yaitu tentang syarat sah barang yang diperjualbelikan. Anak-anak kami yang beriman, syarat sahnya barang yang diperjualbelikan yang pertama suci. Tentu barang yang suci yang dibeli, tidak boleh diperjualbeli barang yang bernajis. Tidak boleh diperjualbeli barang yang memang dilarang oleh negara dan agama. Tentunya itulah tidak ada manfaat oleh siapapun, bahkan itu dilarang. Kemudian selanjutnya adalah bermanfaat. Tentunya barang yang disyaratkan sahnya barang itu dijual beli dalam bermanfaat. Tentunya bisa digunakan baik untuk diri sendiri, keluarga dan juga bagi masyarakat lainnya. Kemudian milik sendiri. Itu sah, syarat jual beli adalah milik sendiri. Tidak boleh kita menjual milik orang lain. Misalnya itu ada satu mobil diperjualbelikan, mobil yang sedang diparkir, itu punya mobil, tolong dibeli, berapa saja mau dibeli karena saya kepentingan sekali untuk uang. Itu penipuan. Itu penipuan, tidak boleh transaksi jual beli milik orang lain.
Kita harus transaksi jual beli punya milik sendiri yang sah, yang betul dan benar bahwa itu milik kita. Selanjutnya adalah barangnya jual beli, yang dijual beli itu tentunya lah jelas dan dapat diketahui kedua belah pihak. Jadi waktu transaksi jual beli barangnya jelas, ada barangnya, tidak boleh barangnya ditah di mana dan dia belum jelas, kemudian kita beli langsung barangnya. Ini persoalan. Inilah yang sering dilakukan adalah waktu transaksi jual beli barangnya tidak jelas, tidak ada barangnya. Bukan soal jual beli, jual masalah online, itu nanti persoalan selanjutnya. Ini adalah persoalan jual beli barangnya tidak ada, ataupun orangnya tidak ada, ataupun bahwa benda yang dibeli di transaksi itu tidak jelas, tidak ada. Itu tidak boleh. Itu yang adalah syarat dan sahnya jual beli. Kemudian ada juga adalah rukun jual beli. Rukun jual beli di sini adalah yang pertama adanya penjual. Adanya penjual, tentunya tiap-tiap kita beli adanya penjual. Bagaimana kita beli nggak ada penjual? Tentu kita harus ada penjual. Baru kita adanya transaksi jual beli itu ada penjual. Kemudian yang jual ada pembeli. Bagaimana dia menjualkan kalau benar nggak ada membeli? Dia menjual tapi nggak ada pembeli. Nah tentunya nggak ada pembeli bukan namanya jual beli. Nah makanya tiap-tiap penjual ada pembeli, tidak ada pembeli adanya penjual. Nah itu duanya tidak boleh lepas. Kemudian adanya barang yang dibeli ataupun yang dijual. Nah seperti tadi adalah sahnya jual beli, adanya barang, adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang yang dijual dan yang dibeli. Mana yang barang yang dibeli? Tentunya harus adanya barang waktu dibeli. Dan orang beli pun adanya barang. Nah tentunya yang menjual ada barang, dan juga yang beli adanya barang. Ya baik. Selanjutnya ada alat. Alat apa itu? Alat tukar. Tentunya uang. Kalau sekarang uang, boleh juga barang dengan barang, tapi yang bukan sejenis. Ya itu namanya adalah transaksi jual beli. Adanya sesuatu alat tukar. Kemudian selanjutnya adanya akad. Akad di sini tentunya ijab kabul. Ijab kabul di sini kalau jual beli transaksi biasa seperti di pasar-pasar makanan itu, ya tentunya ini barang, ini uang. Dengan sendirinya sudah ijab kabul walaupun tidak dipegang tangan. Tapi kalau benda-benda yang berat, benda-benda yang besar, biayanya besar dan juga dia adalah berbentuk seperti lembu, kerbau dan sebagainya, mobil dan sebagainya, itu perlu adanya surat. Perlu adanya ijab kabul di atas surat. Nah, itu kejelasannya model jual beli modern mungkin barangkali. Kemudian adanya bentuk jual beli. Adanya macam-macam ataupun bentuk jual beli. Nah, di sini ada jual beli yang dilarang. Ada jual beli yang dilarang. Yang pertama jual beli sistem ijun. Tentunya jual beli sistem ijun ini adalah merupakan jual beli yang belum jelas atau belum pasti jumlah atau takarannya. Contoh kita mau jual beli pohon mangga yang ada masih di atas pohon mangganya. Itu tidak boleh transaksi jual beli sudah diputuskan di bawah pohon. Itu baik pembeli berdosa maupun adalah juga yang menjual. Maka dia boleh transaksi dengan sistem ijun. Ataupun hijau kan. Baik. Kemudian transaksinya yaitu tidak boleh jual beli ternak yang masih dalam kandungannya. Contoh umpama misalnya ini ada satu hewan binatang ternak lembu. Jadi dia sudah memang nampaknya sudah ada anak di dalam perutnya. Itu ditaksirkan. Itu anaknya juga mau dijual juga serta mamanya. Itu anaknya dihitung untuk perhitungannya. Itu mungkin anaknya adalah itu jantan ataupun betina dan sebagainya, ditaksirkan seperti itu tidak boleh. Makanya itulah jual beli yang dilarang. Itu dilarang benar. Seperti itu tidak benar dan tidak boleh jual beli transaksi yang masih belum jelas isi dan nampak isi kandungannya dari perut hewan itu ataupun dari kandungan binatang ternak itu tidak boleh. Contohnya itu tadi adalah anak lembu yang masih dalam kandungan induknya. Ya, baik. Selanjutnya jual beli sperma hewan.
Itu sperma hewan tidak boleh transaksi jual beli. Misalnya ini mau dikawinkan antara gajah ya, ataupun itu ada hewan lembu ataupun hewan kambing dan sebagainya, diambil janin ataupun spermanya untuk ditransaksikan jual beli, itu tidak boleh dan dilarang. Itu jual beli yang dilarang. Selanjutnya jual beli barang yang belum dimiliki. Nah, ini yang sering mungkin barangkali dilakukan oleh masyarakat yang memang tidak mengerti tentang jual beli. Itu ada benda ataupun sesuatu, contoh misalnya mobil yang belum jelas itulah milik dia sendiri, tapi dia adalah cuma perantara, tapi dia menganggap adalah mobilnya itu adalah milik dia sendiri, dan juga dinyatakan pada orang lain bahwa ini mobil dia untuk transaksi jual belinya, kemudian dia mengambil untung di situ, kemudian dia tidak dikatakan bahwa itu milik orang lain, padahal dia perantara saja, tapi dia adalah mengatakan milik diri sendiri. Ini belum jelas dan belum benar berapa dan bagaimana perjanjiannya, itu juga tidak dibenarkan. Maka jual beli yang belum barangnya bukan milik sendiri itu tidak boleh. Ya, baik. Selanjutnya ada jual beli barang yang diharamkan. Itu banyak sekali barang yang diharamkan sekarang ini, baik oleh negara diharamkan maupun oleh agama. Contohnya ada transaksi jual beli sabu-sabu ataupun yang namanya itu minuman keras, ataupun adanya juga ganja, morfin, dan juga yang mengarah kepada membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain, dan itu diharamkan oleh agama dan juga diharamkan oleh negara. Itu benar-benar tidak dilarang dan benar-benar adalah dilarang dan benar-benar itulah diharamkan. Baik, anak-anak kami sekalian, selanjutnya jual beli yang sah tapi terlarang. Nah, ini jual beli sah tapi terlarang. Apaan dia dan bagaimana dia? Yang pertama adalah jual beli pada waktu khutbah Jumat. Nah, waktu Jumat sudah tiba dan sudah azan di masjid, tapi orang masih melakukan transaksi jual beli, itulah jual beli sah tapi terlarang. Itu ingat. Jual beli yang sah yaitu yang terlarang seperti dilakukan transaksi jual beli pada waktu hari Jumat, sudahnya masuk waktu Jumat. Itu benar-benar dilarang dan itu tidak boleh dan tidak baik. Bahkan itu adalah keduanya adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jual beli dengan niat menimbun barang. Ini juga adalah sering dipraktekkan oleh orang-orang yang tidak baik, yang dilarang, mungkin tidak tahu bahwa dilarang jual beli untuk menimbun dan nantinya dinaikkan transaksi memperolehkan laba berlipat-lipat ganda. Contoh, dia misalnya membeli minyak kendaraan, menimbun dulu, waktu dia adalah masyarakat sudah susah mencari minyaknya, jadi dia mengatakan kepada saya ada, kemudian harganya dinaik beberapa kali lipat. Itulah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi dosa. Baik, selanjutnya membeli barang dengan menghadang di pinggir jalan. Tentunya juga dilarang. Jual beli yang sah tapi dilarang, yaitu menghadang barang-barang yang ada sedang dibawa ke suatu tempat untuk transaksi pada umumnya, tetapi dialah menghadang di pinggir jalan, kemudian dialah dihadang di situ dan kemudian dia membelinya yang belum tahu pasaran harganya seberapa dan bagaimana, mungkin lebih murah, mungkin lebih mahal dan sebagainya. Itu juga adalah dilarang. Kita menghadang barang-barang di pinggir jalan ataupun dihadang di jalan untuk tidak dibawa ke tempat penjualan umum. Akhirnya adalah kita beli di situ, dihadang dengan sendirinya, itulah dilarang. Selanjutnya jual beli yang masih dalam tawaran orang lain. Nah, ini juga sering yang tidak sengaja dia transaksi jual beli yang sedang ditawar oleh orang lain yang sudah hampir putus harganya dan transaksinya, sudah mau jelas transaksinya, langsung masuk pihak ketiga untuk menawarkan barang itu di atas ataupun di bawah. Itu juga dilarang. Sah tapi dilarang. Itu jual beli yang sah tapi dilarang. Baik, anak-anak kami yang budiman, selanjutnya jual beli dengan memainkan ukuran atau timbangan. Nah, ini yang mengarah kepada sah tapi dilarang, yang mungkin orang beli itu tidak tahu
Permainannya yaitu di timbangan, permainannya yaitu di kualitas, permainannya yaitu di harga yang dipermain-mainkan seperti itu, transaksinya tidak jelas. Akhirnya adalah kerugian bagi masyarakat dan juga mungkin bisa saja adalah kerugian bagi penjual itu sendiri. Maka itu adalah tidak baik dan sah memang tapi dilarang. Baik, yang terakhir adalah jual beli yang sah tapi dilarang, yaitu jual beli barang untuk kemaksiatan. Kita jual beli memang sah, tapi kita tahu bahwa itu adalah jual beli kita adalah untuk kemaksiatan. Tentunya contoh adalah kita mau membeli adanya suatu bentuknya game jadi judian, ataupun suatu bentuk itu ada kartu permainan untuk judian. Kemudian ada satu hal yang memang kita beli dan juga kita jual seperti minuman keras. Itu memang sah kita beli. Kita beli karena sudah dijual. Tetapi itulah dilarang kita adalah untuk membeli dan menjualnya. Yaitu contohnya adalah sah tapi dilarang. Baik, itu saja mungkin barangkali pada pertemuan kali ini khususnya tentang jual beli. Nah, diingat bahwa dipahami dan tugasnya cuma adalah tolong dibaca dan didengar dan dihayati apa yang Bapak sampaikan, nanti diringkaskan intisarinya dan ditulis di buku catatan, kemudian dikirim ke Classroom atau ke Telegram yang sudah ada dalam grup. Kalau mau dipelajari lebih khusus di buku, yaitu di buku fikih kelas 3 dari halaman 27, 28, 29 dan sampai 30. Ke depan kita belajar tentang khiyar dalam jual beli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.